Mari kita duduk dengan tenang, rileks. Tegakkan pinggangnya, tegakkan punggungnya, luruskan lehernya, luruskan wajahnya ke depan. Tataplah masa depan kehidupan kita dengan penuh optimis. Di ujung terowongan selalu ada cahaya yang terang benderang. Letakkan kedua tangan di pangkuan dengan rileks. Ambil alih diri kita dengan kesadaran yang dalam. Kendalikan semuanya. Hadirlah di sini, saat ini, sekarang. Perintahkan agar seluruh organ tubuh kita, sistem otot kita, sistem tulang kita, sistem pencernaan kita, sistem saraf kita, semua sistem yang dihadiahkan semesta kepada kita, perintahkan semuanya supaya rileks. Ambil kendali oleh kesadaran kita, karena kitalah sesungguhnya sang pengendali tubuh kita. Perlahan tutup matanya, perlahan tutup mulutnya dengan lembut. Hadirlah di sini sepenuhnya. Rasakan semua kemewahan yang diberikan semesta kepada kita. Rasakan kemewahan tubuh kita, karena sang jiwa yang ada dalam tubuh ini bisa merasakan semua sensasi dan kemewahan karena ada tubuh. Jangan menolak apapun yang di luar diri kita. Semua suara-suara yang di luar, biarkanlah mengalir apa adanya. Udara yang ada di sekitar kita, biarkan mengalir apa adanya. Biasakan untuk tidak menolak apapun. Perasaan terganggu pada diri kita karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Jangan memaksa sesuatu di luar diri kita harus seperti yang kita mau. Meditasi bukanlah menciptakan keheningan dan memaksa situasi di luar seperti yang kita mau. Meditasi adalah menciptakan keheningan di dalam dan menerima semua hal di luar diri kita apa adanya. Jika saat ini ada ketidakseimbangan dalam tubuh, ada bagian-bagian dari tubuh kita yang sakit, terimalah semuanya apa adanya. Dengarkan tubuh kita sedang berbicara. Satu-satunya cara tubuh kita berbicara kepada kita adalah lewat rasa sakit. Rasa sakit itu bersifat alami. Tetapi kita mau menderita atau tidak menderita oleh rasa sakit, itu adalah pilihan kita sendiri. Jika pikiran kita saat ini masih sibuk, jangan dipaksa untuk diam. Biarkan semua hadir apa adanya. Jangan dihakimi, jangan dinilai benar salah. Saksikan saja. Karena diri kita yang sebenarnya bukanlah pikiran. Diri kita yang sebenarnya bukanlah tubuh.
diri kita adalah pengamat si pemikir itu. Ketika kita menjadi pengamat, jangan terjebak oleh penghakiman. Jangan terjebak oleh benar salah, baik buruk. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Seperti itu seharusnya hidup kita. Sekali lagi, rasakan semua kemewahan yang dipersembahkan semesta kepada diri kita saat ini. Bersila itu adalah sebuah, kan suatu saat kita tidak bisa melipatkan kaki ini lagi, bisa meletakkan tangan kita di pangkuan dengan rileks adalah sebuah kemewahan. Karena suatu saat kemewahan ini tidak akan dimiliki kita lagi. Bisa mendengarkan suara-suara apapun itu, suara kendaraan, suara anak kecil, suara orang yang batu. Itu semua adalah kemewahan. Bahkan saat para sahabat mendengarkan suara saya, itu pun suatu kemewahan. Kita bisa mendengarkan suara-suara itu bukan karena kita punya telinga, tetapi karena Sang Hidup masih mengizinkan kita untuk hidup. Karena Sang Hidup masih berkenan untuk tinggal di dalam tubuh ini. Rasakan semua sensasi semesta. Jika saat kita duduk, kaki kita merasa pegal, terima saja. Jangan dinilai, jangan dihakimi. Biarkan semuanya mengalir apa adanya. Yang paling istimewa yang kita miliki saat ini, kekayaan tanpa batas yang dihadiahkan semesta kepada kita adalah nafas kita. Dengan nafas, tubuh ini menjadi berwibawa. Dengan nafas, tubuh ini menjadi berdaya. Dengan nafas, seluruh sel dalam tubuh kita bekerja sebagaimana tugasnya. Sekarang, fokuskan pikiran kita pada ujung batang hidung, tempat keluar masuknya nafas. Fokuskan pikiran kita pada ujung batang hidung, tempat keluar masuknya nafas. Nikmati, sadari. Apa sesungguhnya nafas itu? Nafas adalah penghubung antara ruhku yang ditiupkan semesta ke dalam dirimu dengan semesta tanpa batas yang meliputi seluruh ruang kosong ini. Diri sejatimu yang di dalam, percikan cahaya ilahi yang ditiupkannya kepadamu, tidak terpisah dengan semesta raya tanpa batas. Nafas adalah penghubungnya. Menyadari nafas bukan sekedar menyadari, tapi merasakan lebih dalam bahwa dirimu yang sejati tidak pernah terpisah dari semesta raya tanpa batas.
sadari olehmu. Bisa tinggal di ruang kosong ini dan diizinkan mengambil satu ruang kecil di ruang kosong ini adalah izin semesta yang luar biasa. Syukuri, rayakan dengan penuh sukacita. Keberadaanmu di ruang ini persis seperti ikan di samudra. Mereka tinggal di ruang dan boleh bergerak ke sana kemari sebagaimana yang dia mau. Bahkan dia mengambil kehidupan dari samudra itu sendiri. Dan dia nyaman tinggal dalam samudra. Pada saat ikan dikeluarkan dari samudra, barulah dia tersadar betapa luar biasanya samudra. Samudralah yang memberikan kehidupan kepada dia. Mengambil kehidupan dari samudra. Dia berenang dalam samudra. Dia bisa melakukan apapun karena dia tinggal dalam samudra. Dia diberi izin untuk tinggal memenuhi satu ruang kecil sesuai dengan tubuhnya di samudra itu. Yang namanya ikan, dia masih bertanya, di mana samudra? Sangat wajar, namanya juga ikan. Ilustrasi yang sama sebetulnya terjadi pada diri kita saat ini. Kita tinggal di ruang kosong ini. Kita diberi izin untuk mengisi sebagian kecil dari ruang kosong tanpa batas ini. Kita boleh bergerak di ruang kosong ini kemanapun kita mau. Bahkan kita mengambil kehidupan di ruang kosong ini sepanjang diizinkan oleh sang pemiliknya. Apa sesungguhnya ruang kosong ini? Sadari olehmu, semua makhluk di semesta ini hidup di ruang kosong, berkarya di ruang kosong, mengambil kehidupan dari ruang kosong, mengambil energi dari ruang kosong. Kita mungkin masih hidup walau tidak makan 2-3 hari. Kita mungkin masih hidup walaupun tidak minum 2-3 hari. Tapi kita tidak mungkin hidup tanpa terhubung dengan energi di ruang kosong ini. Sadari olehmu, ketika bernafas, sesungguhnya kita sedang mengambil energi di ruang kosong ini. Energi ini tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan. Tapi energi ini ada. Dan energi ini adalah daya kehidupan yang membuat tubuhmu menjadi berdaya. Menyadari nafasmu bukan sekedar menyadari, tetapi rasakan lebih dalam siapa sesungguhnya yang sedang kau rasakan itu. Saat kau tidur, matamu tertidur. Saat kau tidur, telingamu tertidur. Saat kau tidur, mulutmu tertidur. Dan seluruh anggota tubuhmu tertidur. Tetapi ada yang tidak tertidur. Dia menungguimu sepanjang kamu tidur. Bahkan tidak pernah terkantuk sejenak pun. Dia adalah nafas. Tidakkah kau sadar? Berulang kali kau mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri tegak
La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Siapa yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terkantuk itu? Bukankah itu adalah nafas? Lalu siapa sesungguhnya nafas itu? Bukankah dia adalah sang hidup yang memenuhi seluruh tubuhmu, yang memenuhi seluruh sel dalam tubuhmu? Masihkah kau bertanya di mana dia? Sementara dia sekarang mendekapmu, sementara dia sekarang memelukmu. Dia tidak pernah terpisah dari dirimu. Dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Bahkan saat ini pun dia memeluk. Masihkah kau mencari? Masihkah kau mencari di luar dirimu? Padahal dia bersamamu. Bahkan dia adalah jantung kehidupanmu. Dia adalah daya dalam tubuh. Coba gerakkan tangan kananmu sedikit saja. Gerakkan tangan kananmu sedikit saja. Siapa yang memberi daya kepadamu sehingga tangan kananmu bisa bergerak? Siapa sesungguhnya itu? Siapa? Siapa kalau bukan dia? Masihkah kau mencari dia di luar dirimu? Dia memenuhi seluruh kebutuhanmu. Dia membimbingmu setiap saat. Bahkan dia menegurmu ketika kau keluar dari jalur kehidupan yang digariskan oleh. Tetapi kau tidak pernah mendengar. Kau abai terhadap semua itu. Kau masih memilah dan memilih peristiwa yang diinginkan oleh pikiranmu. Kau rangkuh dan kau cengkram kuat-kuat. Peristiwa yang tidak diinginkan olehmu, oleh pikiranmu, kau tendang jauh-jauh. Seperti hidupmu, seperti itu hidup, terus menerus seperti itu. Sadari olehmu, masalah tidak terletak pada peristiwa itu. Masalah adalah responmu terhadap peristiwa itu. Masalah adalah tanggapanmu terhadap peristiwa itu. Itu yang kerap kali menimbulkan masalah. Apapun peristiwa yang terjadi, sebetulnya bukan masalah. Tergantung responmu terhadap semua itu. Sekarang, sadari lebih dalam lagi kehadiran dia dalam tubuh. Rasakan energi yang mengalir di seluruh organ tubuh. Rasakan kehangatan kaki. Rasakan kehangatan perut. Rasakan kehangatan dada. Rasakan kehangatan tangan. Rasakan kehangatan kepalamu. Rasakan tubuh batinmu dari dalam. Rasakan lebih dalam lagi. Dirimu dengan ruang kosong ini satu kesatuan. Bahkan dia yang sering dipanggil-panggil olehmu, yang sering diberi nama olehmu, kecerdasan semesta tanpa batas itu Allah dia yang satu, yang meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Bahkan dirimu dengan semua orang di semesta ini terhubung oleh satu energi yang tanpa batas, terhubung oleh satu frekuensi yang tanpa batas, terhubung oleh satu vibrasi yang tanpa batas. Jika kamu merasa hidupmu sendiri, itu tanda bahwa sesungguhnya
kesadaranmu menurun. Padahal kita semuanya adalah terhubung satu kesatuan. Jika rasamu mati, sehingga tidak merasakan penderitaan orang lain. Jika rasamu mati, sehingga tidak merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain, itu tanda bahwa kesadaranmu menurun. Sekarang sadari lagi sepenuhnya kehadiran Dia dalam dirimu yang mewujud sebagai nafas. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Sekali lagi, nafas adalah penghubung antara ruhku yang ditiupkannya ke dalam dirimu dengan semesta tanpa batas. Semakin dalam kau merasakan keterhubungan itu, semakin damai. Semakin dalam kau merasakan keterhubungan itu, kau akan merasakan dirimu tidak terpisah. Kau merasakan apa yang dikatakan olehnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ruang kosong ini adalah ruang keabadian, dan ruang kosong ini akan selamanya ada. Dan semua yang tinggal di ruang kosong ini, itulah yang datang dan pergi. Bahkan pada saatnya nanti, kau akan menghembuskan napas terakhirmu ke ruang kosong ini. Inilah tempat kembalimu, ruang keabadian. Sekarang sadari napas masuk, sadari napas keluar. Sadari masuknya, sadari tinggalnya, sadari keluar. Hati-hati dengan pikiran dan perasaan saat napas masuk dan tinggal beberapa saat dalam tubuh. Nafas yang ada dalam dirimu akan menjadi saksi terhadap semua ruang cipta dan ruang rasa yang ada dalam diri. Hati-hati dengan ruang ciptamu, hati-hati dengan ruang rasamu, karena semuanya akan direkam dan dibawa ke ruang kehidupan ini. Jika saat napas masuk, pikiranmu sedang memproduksi frekuensi rendah, perasaanmu sedang memproduksi frekuensi rendah, itu yang akan direkam oleh napasmu, dan itu yang akan dibawa ke ruang kehidupan, dan itu pula yang akan terjadi dalam dirimu. Seperti itu mekanisme semesta memahami diri. Semesta tidak memahami dirimu berdasarkan keyakinan. Semesta tidak memahami dirimu berdasarkan status sosial. Semesta hanya memahami dirimu berdasarkan energi, frekuensi dan vibrasi yang kau pancarkan dari pikiran dan perasaan. Sadari oleh apa yang kau lakukan selama ini. Apa yang kau lakukan selama ini? Pikiran dan perasaan terus menerus memproduksi frekuensi rendah, dan itu yang direkam oleh nafasmu, dan itu yang dibawa oleh nafas ke ruang kehidupan ini. Berarti sesungguhnya kita ini semua telah mengotori ruang kosong, ruang suci ini, ruang keabadian ini, dan kita menyimpan data-data buruk di ruang kosong ini. Dan kau ingat, semua data-data buruk yang kau simpan di ruang ini akan dikembalikan kepadamu pada ruang dan waktunya.
heningkan batin. Rasakan kemanunggalanmu bersama semesta tanpa batas ini. Rasakan rangkulannya, rasakan pelukan. Baik, sekarang cobalah tarik energi ilahi tanpa batas ruang kosong ini ke dalam dirimu. Tarik nafas lewat hidungmu yang dalam. Biarkan dia memenuhi seluruh ruang dalam tubuhmu beberapa saat. Biarkan dia memenuhi rumah ciptanya sendiri. Biarkan dia memenuhi seluruh ruang dalam tubuh. Sekarang izinkan beliau kembali ke ruang kehidupan ini dengan penuh cinta kasih. Lepaskan napas perlahan. Antarkan beliau dengan penuh cinta kasih. Seperti saat kita mengantarkan tamu agung yang datang ke rumah kita. Sekarang tarik lagi energi ilahi tanpa batas dari ruang kosong ini. Usahakan lebih lembut lagi. Tarik perlahan. Biarkanlah dia memenuhi seluruh ruang dalam tubuh. Nikmati, rayakan. Karena suatu saat kau tidak diizinkan kembali, tidak diizinkan lagi untuk mengambil energi dari ruang kosong tanpa batas ini. Sekarang lepaskan perlahan dengan lembut. Yes. Tarik lebih lembut lagi. Sambil menarik energi ilahi tanpa batas dari semesta tanpa batas ini. Syukuri, nikmati dengan kesadaran penuh. Nikmati izin yang diberikan semesta kepadamu. Karena suatu saat kau tidak bisa lagi menarik energi ilahi tanpa batas dari ruang ini. Izinkan beliau tinggal beberapa saat di rumah ciptanya sendiri. Sekarang antar beliau ke ruang kehidupan ini dengan penuh cinta kasih. Terus lakukan itu berulang-ulang. Semakin lembut kau melakukannya, semakin penuh cinta kasih, semakin penuh kesadaran. Kau akan merasakan betapa mewahnya napasmu itu. Bertahun-tahun kau hidup hanya menyadari kehadiran Allah lewat napas saja. Kau tidak punya waktu. Entah apa yang kau cari selama ini, entah apa yang kau kejar selama ini, entah apa yang sedang kau cari dalam kehidupan selama ini. Dia tidak butuh apa-apa dari diri. Dia hanya butuh disadari kehadirannya dalam diri. Terus lakukan itu. Tarik nafas perlahan. Biarkan tinggal beberapa saat. Lalu izinkan beliau keluar dengan penuh kelembutan. Sekali lagi. Dia tidak butuh apa-apa dari dirimu. Dia hanya butuh disadari kalau dia bersamamu.
Apa yang kau lakukan selama ini? Mata dia yang tajam kau tutup. Telinga beliau yang tajam kau tutup, kau sumbat. Lalu kau berkhianat kepadanya. Kau membohonginya. Kau selingkuh kepadanya. Mulutmu tidak terjaga membicarakan orang lain. Telingamu tidak kau jaga mendengarkan umpat. Telingamu tidak kau jaga, pikiranmu tidak kau jaga. Padahal semua itu diperhatikan oleh napas. Terus lakukan itu. Tarik napas pelan. Tarik energi ilahi tanpa batas. Dan saat kau menarik energi ilahi tanpa batas, rasakan energi itu berakumulasi dalam tubuh. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya ruang semesta tanpa batas ini adalah energi, vibrasi, dan frekuensi. Wahai hamba-hambaku, aku tidak butuh apa-apa dari kalian. Aku hanya butuh kalau aku dan kehadiranku pada dirimu disadari. Aku yang mengendalikan tubuhmu. Aku yang mengendalikan kehidupanmu. Aku yang membuat semua peristiwa dalam hidupmu terjadi. Aku adalah sang kehadiran. Aku adalah sang keberadaan. Terus sadari itu. Nikmati keheningan ini. Semakin dalam kau melakukannya, kau akan merasakan bahwa dirimu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah Dia satu-satu. La ilaha illallah. 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 Tarik nafas perlahan. Biarkan tinggal beberapa saat. Izinkan beliau keluar. Terus lakukan itu. Lama-kelamaan percikan cahaya ilahi dalam tubuhmu menyatu dengan Sang Maha Cahaya. Sekarang dirimu bukanlah tetes yang terpisah dari samudranya, tapi dirimu sekarang adalah sudah menjadi satu kesatuan dengan samudra itu sendiri. Inilah yang disebut dengan kesadaran. Merasakan lebih dalam kehadirannya. Lalu sekarang sadari olehmu kalimat yang indah yang sering kau ucapkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus lakukan itu. Tarik nafas perlahan. Biarkan tinggal. Dan kemudian izinkan beliau keluar. Sambil melakukan itu, sadarilah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkaulah sang kehadiran. Engkaulah sang keberadaan. Apa yang sedang Kau lakukan saat ini
Itulah perwujudan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selama ini kau mengucapkan kalimat itu berulang-ulang tanpa kesadaran. Sekarang sadari sepenuhnya olehmu. Itulah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya miliknya. Dia adalah sang kehadiran. Dia adalah sang keberadaan. Hanya dia satu-satunya yang ada. Sang Maha Hadir. Terus ucapkan, terus lakukan itu, dan sadari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Terima kasih atas rasa yang sedang kau hujamkan kepadaku hari ini. Aku merasakan sepenuhnya engkau benar-benar hadir. Aku merasakan pelukanmu saat ini ya Rabb. Aku merasakan rangkulanmu saat ini. Ternyata engkau begitu dekat. Maaf ya Allah, jika selama ini aku abai kepadamu. Karena aku tertipu oleh pikiranku sendiri. Aku tertipu oleh dogma-dogma yang aku izinkan masuk di pikiranku. Aku tertipu oleh pengetahuan-pengetahuan yang dijejalkan lingkungan kepadaku. Aku bersamamu ya Rabb. Aku tidak bisa berbohong lagi sekarang kepadamu. Aku tidak bisa lagi menutup matamu. Aku tidak lagi bisa menutup pendengaranmu ya Rabb. Sekarang stop napasnya. Kembali ke napas semula. Sekarang katakan dalam batinmu yang terdalam, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Panggillah dia dengan lembut. Beri judul rasa itu. Ya Rahman, Ya Rahman. Terus lakukan itu. Biarkan air matamu mengalir. Biarkan rasamu hidup. Bangkitkan kesadaran. Bangkitkan kesadaran. Ternyata aku tidak lemah. Ternyata aku bersama Dia yang Maha Kuat. Ternyata aku tidak lemah, karena aku bersama Dia yang Maha Agung. Aku selalu dibersamai oleh-Nya. Itulah kenapa kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin diteruskan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah kalian merasakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sekarang kau merasakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Panggil dia terus. Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Rahman, Ya Rahim. Kembali kepada kesadaran napasmu yang biasa. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Sadari napas masuk,
Sadari nafas keluar. Lalu sekarang ucapkan yang lengkap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Buka matanya perlahan. Senyum semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, cerminan semesta, itulah jalan menuju ilahi. Manusia adalah karya agungnya, bumi dan langit bercikan cahaya ilahi. Manusia, cerminan semesta, itulah jalan menuju ilahi.